orang Batak terlebih tenunnya itu memiliki berbagai macam teknik yang cukup sulit ya. Dari biasanya nggak banyak itu dalam satu daerah terdapat teknik tenun sebanyak itu. Ada dua hal juga yang menjadi concernnya Kak Kerina Basaria itu, yaitu ada sustainable fashion sama pemberdayaan perempuan. Halo Fashionista, ketemu lagi dengan saya Markus di Mix and Match. Dan hari ini spesial banget, saya ada dua tamu spesial yang akan kita tanya-tanya. Dan saat ini saya sedang berada di Toba Tenun. Ada Mbak Moza dan juga ada Mas Anung. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Dengan di tengah senang hati. kesibukannya. Senang hati. Kayaknya kalau saya lihat di sini tuh begitu masuk, udah gambarannya tuh kayak bukan di Jakarta ya. Tadi nanyain nggak pasportnya? Kayaknya memang kayak apa sih, berasa aura kedaerahannya ya, khususnya di kawasan Toba. Betul. Gitu. Jadi Terus, inilah yang namanya kita bilang studio Toba Tenun. Ya ini berarti kalau Mas merasakan itu, misi kami paling nggak satu sudah sudah berhasil. tercapai. Oh, Gitu. oke. Ini sejak kapan sih Toba Tenun berdiri? Toba Dan Tenun tujuannya apa? berdirinya sih 2018. Kalau tempat ini, studio ini baru direnovasi 2025 menjadi studio dan galeri, tapi Toba Tenunnya sendiri udah 8 tahun dan tujuan utamanya adalah melestarikan tenun khas Sumatera Utara atau para penenun atau mensejahterakan para penenun yang ada di sekitar Toba. Dari awal memang berdua? Oh, enggak, kita anak baru justru. Justru kita anak baru, kami adalah tim dari Toba Tenun yang mana founder dan co-foundernya adalah ibu dan anak, Ibu Devi Panjaitan dan Kerry Basaria. Jadi kami di sini mensupport misi beliau berdua. Kenapa tertarik dengan tenun Toba, terus akhirnya mengangkat tenun tersebut? Mungkin dari edukasinya Mas Anung, silakan. Iya, selamat datang Mas Markus Terima di kasih, studio Toba Tenun terima dan kasih. Galeri. Nah, kenapa tenun dari Toba atau kawasan Batak situ? Karena orang Batak terlebih tenunnya itu memiliki berbagai macam teknik yang cukup sulit ya. Dari biasanya nggak banyak itu dalam satu daerah terdapat teknik tenun sebanyak itu. Salah satunya itu tenun ikat misalnya. Tenun ikatnya Batak tuh ada beberapa, ada yang namanya Sibolang, Mangiring, Bintang Maratur. Nah terus ada teknik songket yang mungkin penyebarannya cukup luas di Indonesia. Ada yang di timur kayak di Bali atau yang di barat kayak di Palembang, Padang, di Batak pun ada. Selain dari proses pembuatan si tenun itu sendiri, apa yang membuat tertarik menekuni tenun Toba ini? Kayaknya sih kalau dari Toba Tenunnya adalah revitalisasi yang utama sama edukasi sih Mas gitu, karena kami bernaung di Yayasan Del ini yang memiliki misi utamanya itu edukasi. Kemudian yayasan kita juga punya, istilahnya kan kalau orang tuh mau bekerja sama tuh harus dari awalnya juga. Jadi kita punya Jabu Bonang itu, atau bisa dibilang rumah benangnya kita. Jadi gimana kita mau produksi, kita kalau nggak tahu cara memproduksi atau memilih warna benangnya gitu. Jadi circle of life-nya gitu ya yang harus diadakan terus-menerus gitu. Nah kalau dibilang kenapa tertarik dan apa yang membuat tertarik, karena ini hanya ada di sini gitu. Kalau bukan kitanya gitu ya, siapa yang mau mengembangkan ini? Dan ini ada dua hal juga yang menjadi concernnya Kak Kerina Basaria itu, yaitu ada sustainable fashion sama pemberdayaan perempuan. Dan sustainable fashion itu diaplikasikan dengan rumah pewarnaan alam kita di sana. Jadi sebagian besar kalau semua kain dari Toba Tenun itu semua pewarnaan alam. Tapi kita juga ada lini yang
eh, lini yang mungkin pewarnaan alamnya tuh beberapa persen, karena pewarnaan alam yang total tuh akan membuat kainnya menjadi mahal, karena pewarnaan alam prosesnya jauh lebih sulit daripada pewarnaan sintetis. Kalau pewarnaan sintetis sekali celup sudah selesai, tapi kalau pewarnaan alam itu bergantung sama matahari, cuaca, terus kadang-kadang pigmen dari bahan alamnya itu tidak terlalu kuat gitu. Jadi makanya ya memang tidak bisa dipungkiri semua fashion items yang biasanya sustainable akan berpengaruh pada pricing point-nya. Jenis-jenis tenun yang ada di Toba Tenun itu apa aja sih? Terus semua tenun tuh bisa diangkat menjadi produk fashion atau hanya ada beberapa aja? Terus ciri khasnya tuh apa? Ini bisa masif gitu ya. Jadi pas banget Mas Markus datang ke sini bersama tim, nanti bisa lihat gitu ya. Nanti ambil stock shotnya misalnya yang di atas. Yang di atas itu adalah koleksi kuno yang 80 tahun, 50 tahun, 100 tahun usianya. Digunting mas sayang gitu. Jadi kita bikin yang meteran. Yang mana sih meterannya ini bisa dipakai baju, bisa dipakai set, tapi bisa juga dibikin obi misalnya. Jadi kalau generasi yang muda kan biasanya pakai baju hitam-hitam, tinggal pakai obinya, ya kan gitu. Nah jadi produknya ada banyak sekali. Bahkan kita juga punya tas, kita juga punya lampu, kita punya kipas. Oh banyak ini? Nah, iya bisa homeware, home decor, decor seperti ada ini blanket gitu juga kan. ya. Jadi biasanya nih kalau kita di rumah, saya kan Batak celup ya, artinya dinikahi kan gitu, dinikahi sama orang Batak jadi orang Batak. Nah itu pengen banget di rumah tuh ada sentuhan nuansanya. Bataknya. Terus yang sebelah situ Mas Anung, nah ini luar biasa sih Ya, bagus cerita banget itu ya. dan ininya. Ini kalau kita show di luar negeri untuk international trade show, ini yang paling laku. Karena istilahnya gini, setiap rumah tuh bisa punya cerita mengenai throw blanket ini gitu. Karena dan ini adalah yang diinginkan oleh founder kita Kak Keri, bahwa harus muter, nggak boleh kebuang gitu kan. Jadi dari lebihan perca itu bisa jadi seperti ini. Jadi kalau satu cerita misalnya hanya ini mengenai keluarga gitu ya, simbol keluarga, ini kan simbol keluarga. Ternyata bisa dijadiin satu, ada rain, ada hujan, ada tanah, ada segala macam. Ada kabut gitu kan, ada bintang gitu. Jadi ini hampir kalau kita bawa trade Story show, of life, ya? story of life tuh ada di sini gitu. Jadi dengan pertanyaan tadi, wah 2 hari kayaknya sih kurang ini. Gitu. Oh gitu. Dan tentu ini kita juga promote kebudayaan Batak itu sendiri. Karena asalnya kenapa bisa sampai terbentuk deretan ragam hias yang kita lihat sekarang ini, tentu ada refleksi dari kegiatan masyarakat yang ada di sana. Dan Toba Tenun sendiri kan nggak hanya ngepromot tenun-tenun yang dari Toba, karena Batak itu sendiri ada berapa subsukunya, ada Batak Tobas itu sendiri, terus Batak Karo, Batak Angkola, Batak Mandailing, terus Batak Simalungun, dan itu kita juga highlight kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah ini ada beberapa kebiasaan-kebiasaan orang Batak Angkola dan Batak Mandailing yang lagi kita highlight. Apakah collab dengan desainer salah satu cara juga untuk mengupgrade si tenun Toba itu menjadi high fashion? Mungkin kalau kata upgrade itu agak tricky ya, karena sebenarnya teknik kria dari tenun Batak itu sendiri itu tuh udah kutur. Dan makanya kita mengawinkan dengan sesuatu yang kelasnya sama. Jadi makanya kita udah 3 kali collab sama Eridani, Studio JJ, dan F Budi, yang mana memang mereka desainer kutur dan demi kutur. Makanya itu kenapa kita mau harus collab dengan mereka, karena untuk memantapkan posisi beberapa tenun ini itu ada di ranah haute couture itu. Kalau selama perjalanan dari awal Toba Tenun sampai sekarang, dari Toba Tenun pernah ikut ambil bagian nggak dalam menentukan sebuah desain dari kain? Kalau misalnya ke pengrajinnya atau pengen bikinnya? Justru semua. Mungkin memang ada beberapa kain yang sudah secara langgeng itu cukup laku di komunitas Batak, dan itu kita produksi.
Nah, tapi ada juga yang tenun-tenun yang udah nggak pernah diproduksi dari tahun 60 misalnya, itu ada. kita produksi. Dan kita juga ada kreasi tenun-tenun yang terinspirasi dari tenun Batak yang cukup ikonik ya. Kayak ada, nanti mungkin bisa saya Kita kasih keliling ya. lihat, kasih lihat salah satu tenun kami itu terinspirasi dari tum-tuman yang tekniknya digabungkan dengan tapestry. Jadi bentuknya agak lebih sederhana dan biasanya disukainya sama younger generation. Kalau tenun itu kan istilahnya desainnya tuh harus pakem dengan budaya aslinya ya. Ya. Itu Oke, lanjut, iya kan? lanjut. Bisa ngikutin tren masa kini nggak sih? Maksudnya ngikutin tren fashion atau budaya-budaya berkembang gitu? Sangat bisa, karena kalau tren itu kan dari besar kecilnya motif atau dari warna. Nah, makanya itu kita membuka rumah benang atau rumah warna atau Jabu Borna itu karena kita justru ingin mengupdate si tenun Batak ini ke pasar yang lebih internasional ya. Makanya kita pewarnaan dari Jabu Borna itu sendiri, kita pewarnaannya berdasarkan Pantone. Itu salah satunya untuk bisa keep up. Dan itu tenun-tenun kreasi yang tadi saya sebutkan itu juga salah satu usaha untuk keep up sama tren luar. Walaupun memang nantinya peruntukannya jadi agak beda ya, tetap agak susah untuk wholesale dan kita juga tidak mengejar itu. Cuman kita mengejar di estetika akhirnya. Kedepannya apa nih impian? Wah, kita punya banyak mimpi, Mas. Kalau harapannya ini semakin dikenal sama orang dan dipahami gitu kan. Jadi basic thing saja. Orang Indonesia masih banyak yang nggak bisa bedain mana batik mana tenun, ya kan? Moreover untuk membedakan mana yang tenun toba, mana yang ini. Jadi harapannya kalau di setiap rumah sekarang pasti ada batik, ya pengennya di setiap rumah ada toba tenun ya. Gitu. Dan edukasi yang paling penting adalah bagaimana saat kita berbicara global, orang tahu gitu bahwa toba tenun itu cukup versatile untuk bisa dikembangkan dalam berbagai macam bentuk. Oke, fashionista, tadi kan kita udah puas banget ya ngobrol-ngobrol. Sekarang kita akan lihat wujud atau bentuk dari si tenun itu ya. Tetap di Mix and Match.